Markibong, mari kita bongkar. Ada dua babak sinetron KRMT Roy Suryo. Ini adalah analisis dari teman-teman. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Roy Suryo yang sekarang sering muncul di media sosial? Apakah benar-benar seorang pejuang kebenaran? Apakah benar menyatakan seorang peneliti? Yang mana yang benar ataukah dua-duanya tidak benar? Mari kita bongkar supaya tidak ada fitnah di antara sesama bangsa. Mari kita bersatu, jangan mau diadu domba, dipecah belah. Bagaimana sinetron dua babak itu? Kita simak analisis dari teman-teman berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share bila video ini dirasa bermanfaat agar teman-teman lainnya bisa menikmati. Dan silakan nikmati, simak sampai akhir agar bisa paham. Peneliti bawa data. Anda peneliti bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Ya, premanisme dengan klaim penelitian buku yang ditampilkan dalam kultur ini agak, sebagai orang pernah di kampus ya, maaf, nggak ada seperti itu. Karena semua perdebatan ilmiah itu perdebatan metode. Betul. Dia harus masuk ke satu ruang yang netral. Dia tidak boleh masuk dalam ruang propaganda politik. Ini judul menarik ini. Ada operasi politik di balik isu ijazah Jokowi. Kita masuk saja pada pendekatan hermeneutik, analisis lebih dalam soal makna bahasa. Ya. Bahwa ada satu isu, belum benar, belum salah. Ada operasi. Apakah operasi itu formal atau informal? Tadi di awal saya jelaskan, keterlibatan Mega dan SBY di jalur politik formal, mereka terlibat. Dalam kejahatan membiarkan ijazah ini berkembang secara terus-menerus. Kenapa? Mereka punya political formil di parlemen, punya fraksi, punya alat yang namanya bisa melakukan penyelidikan atas nama konstitusi. Tapi kenapa itu nggak digunakan? Kemudian Megawati adalah pemilik arsip selaku ketua umum. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda melakukan penelitian misalnya. Ada kearsipan Pak Jokowi di PDIP itu hilang di kantor cabang, kantor wilayah, atau kantor pusat. Itu satu statement yang berkonsekuensi hukum. Kok bisa hilang? Menurut saya Anda gugur sebagai peneliti. Karena Anda mengatakan Anda baru menyurati dan mereka tidak membalas. Kalau Anda mengatakan ijazah itu arsipnya hilang di PDIP, saya mau minta di mana? Bukan hilang. Siapa yang mengatakan itu? Itu tingkat apa? Tadi jalur belakang. Dari belakang itu apa? Levelnya apa? Sebentar. Saya mau luruskan satu ini saja. Siapa yang mengatakan itu? Enggak lah, enggak perlu. Ada level wali kota itu kan berarti DPC. Kalau saat dia menjabat gubernur itu DPW. Kalau 2 kali jabatan wakil presiden itu DPP. Ada konstruksi penelitian di situ, level. Dan saya mau ngomong Mas Roy Suryo, saya sering menggunakan istilah yang disederhanakan saja. Isu ini soal pembuktian benar atau salah, asli atau palsu. Per hari ini dalam kesadaran saya sebagai warga negara, semua orang menunggu. Perdebatan itu di jalur hukum. Jadi semua ijazah asli atau diklaim palsu, udah nggak penting. Nggak, gini. Sebentar. Ya. Gantian dulu. Jadi saya datang ke sini. Ya. Saya mau terbuka ke publik. Saya ini mengikuti ini sejak tahun 2014, tepat bulan November dengan Ibu Rahmawati. Waktu itu mereka dorong ini, yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Dan terbukti. Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dan dia tidak membawa bukti. Yang dia bawa buku. Sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Wow. Hari ini juga dicetak 2 buku. Yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah. Orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau
ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja. Duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Gadungan? Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ini akan terjadi seperti Bambang Tri. Kenapa? Ini soal 1 lembar kok. Membutuhkan forum yang netral untuk membuktikan itu. Saya mencoba membantu Mas Roy dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang mediasi? Menurut saya kalau Ibu Mega, Pak Jokowi bawa ijazah asli, Ibu Mega bawa ijazah fotokopi, disinkronkan, akan ketahuan. Asli apa Pak Sudi? Jadi begini Pak peneliti S3 ya. Yang tadi saya ngomong itu bukan soal Anda preman, tidak. Freeman, orang bebas. Dan terlampau bebas. Sehingga objek penelitian itu terlalu luas. Tapi menurut saya dalam tradisi orang-orang berilmu itu, yang disebut penegakan data valid, itu harus ada otoritas. Satu wilayah yang memang mengakomodir pembuktian. Misalnya kampus, atau BRINS, atau LIPI. Saya lihat Anda ini semua, bawa-bawa buku ini nggak beda sama Bambang Tri. Sebentar dulu, Mas Bambang Tri begitu juga. Wah ini karya ilmiah, ini Jokowi undercover, ini 17 halaman. Menurut saya, ini nggak penting. Ini 1 halaman saja. Pemiliknya Jokowi, penggunanya PDIP. Anda ketuk pintu Ibu Megawati, tolong bantu anak bangsa, buka arsip. Lalu sinkronkan. Tapi kalau semua ini kan, baik kubu Jokowi maupun kubu Anda, ini berantem soal fotokopi yang sudah beredar luas di publik. Tapi kalau menurut Bang Faisal gini deh, ini kan kita bertanya-tanya, sebenarnya mungkin ada yang berpikir... Saya mau masuk ke poin. Oke, silakan. Kenapa tidak masuk ke jalur itu untuk meminta partai yang mengusung Pak Jokowi bertanggung jawab? Tadi udah via email. Karena isu ini memang mau digoreng. Dan sudah dinyatakan, diprediksi, kalau pengadilan ini digelar, itu bahkan bisa sampai 2030. Kalau menurut Abang... Bambang Tri aja dengar. Bambang Tri pengadilan itu 2 tahun. Kalau ini 700 halaman, setiap halaman itu data di ini, itu bisa 4 tahun. Bentar. Kok ini tuh Roy Suryo diem-diem nih? Nggak biasanya dia menyela-nyela, memotong-motong. Ada apa dengan Roy Suryo nih? Kok ciut berhadapan dengan Faisal Assegaf? Takut dia apa ya? Gorengan ini mengantarkan tafsir politik di ruang publik untuk perjalanan elektoral. Maka judul ini judul yang paling objektif. Ada operasi politik. Pembiaran oleh partai politik yang berkewajiban ikut serta menertibkan kehidupan bernegara. Bang, tapi pertanyaannya... Pernah nggak jujur aja? Pernah nggak baca buku Jokowi White Paper secara lengkap? Saya nggak mau. Lah ya itu nggak mau baca buku, mau bisa jangan itu. Mas, perspektif. Anda jangan punya cara bicara begitu. Jangan, kalau dengar dulu. Baca bukunya. Anda tanya saya kan? Lah iya makanya. Anda mau dapat jawaban nggak? Masa peneliti begini, Cak? Anda tanya saya. Ya makanya. Kenapa saya tidak baca? Sederhana aja. Pernah nggak baca? Kenapa saya tidak baca? Kenapa saya tidak baca? Lah ya itu. Pertama. Marah. Bro. Karena Anda sudah banyak menjelaskan buku itu ke ruang publik. Lain. Saya detail banget. Jangan ngeles begini. Ini bukan ciri peneliti. Kalau Anda bawa ijazah kayak begini propagandanya, menurut saya yang ikut Anda saja, saya ragu. Aduh. Saya orang yang memfasilitasi kalian, mencoba membuat kajian, saya kebingungan. Apa ini yang mau diperjuangkan? Hanya modal fotokopi lewat media sosial. Jadi di tempat ini saya mau menyatakan kepada seluruh pendukung saya, pendukung Bang Roy, kejadian di sini dengan Bang Refli saya minta maaf. Sebenarnya dari 4 bulan lalu saya sudah mengatakan pendekatan ini sama dengan Mas Bambang Tri. Kenapa? Daging 1 kilo, bumbunya 1 ton. 1 ton. 1 lembar kertas, tapi terlalu banyak propaganda politiknya. Oke, perbincangan masih akan kami lanjutkan. Ada operasi politik yang bermain di balik isu ijazah palsu. Wow. Dan saya terlibat langsung dengan para aktor-aktor itu secara dekat dan punya banyak bukti. Makan masih malu-malu mau disebut namanya. Kalau maksud Pak Jokowi itu Pak SBY sama Mega. Pak SBY sama Ibu Mega. Wow.
kalau diletakkan pada kerangka perdebatan soal kearsipan. Jadi apakah Mega terlibat, apakah SBY terlibat dalam konteks kearsipan negara, mereka terlibat. Apa yang membuat sejauh mana keterlibatan itu punya kebutuhan untuk menggoreng? Ya juga jauh menggoreng. Ibu Mega kan banyak menyindir. Pak SBY juga banyak bermain politik lempar batu sembunyi tangan. Di satu sisi anak buahnya komporin bongkar ijazah palsu, tapi di sisi lain Gibran dengan Pak SBY itu mesra dalam rangka meloloskan AHY masuk kabinet. Jadi memang ini anomali. Tapi kalau bicara soal Jokowi mengatakan ada aktor besar terlibat, tidak usah Jokowi lah. Jokowi baru saja itu. Kalau saya mengatakan orang yang bertanggung jawab terhadap kegaduhan ijazah palsu itu dalam konteks mantan presiden. Karena pada saat Presiden Jokowi mencalonkan itu SBY. Dalam konteks keterwakilan partai politik itu Ibu Megawati. Kalau kawan-kawan ini bisa ketemu Ibu Megawati, minta arsip, ijazah fotokopi, lalu disinkronkan dengan milik Pak Jokowi, ini semua selesai. Tapi Ibu Megawati menutup pintu. Padahal yang menggunakan ijazah Pak Jokowi itu Ibu Megawati. Kenapa dia menutup pintu? Karena dia ingin menggoreng satu dendam politik berkelanjutan yang sama dengan kasus Senturi. Wow. Dulu kasus Senturi begitu juga kan. Ibu Megawati pada saat itu oposisi, itu menggoreng di ruang publik. Minta untuk dituntaskan. Sampai ke DPR. Kasus itu kemudian di DPR, lalu dibawa ke pengadilan. Tapi dalam kasus ijazah palsu, Ibu Megawati dan PDIP itu mengambil arsip di tangan mereka secara misteri dan kemudian mengirim Eros Jarot, kawan-kawan PDIP untuk menyipas di lapangan. Maka bukan hanya Jokowi yang menilai SBY maupun Ibu Megawati terlibat, tapi akal sehat publik menjelaskan secara terang bahwa berdasarkan asumsi akal sehat saja atau fakta apa kemudian? Apa bukti yang Bang saya Faisal bisa punya? pertanggungjawabkan ini di kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor kehakiman, fakta kalau saya bicara. Punya bukti secara konkret? Coba lihat kalimatnya dalam konteks kearsipan negara. Ijazah itu adalah arsip PDIP, arsip KPU, arsip pemerintah. Siapa pemangkunya pada saat itu? Ketua umumnya Megawati. Kenapa kegaduhan ini berlanjut? Ibu Megawati tidak membantu Roy Surya untuk membuka ini loh, ada arsip loh, fotokopi. Kenapa tidak dibuka fraksi PDIP di DPR dalam rangka untuk membuat satu penyelidikan berdasarkan pendekatan politik formal? Lambannya, tersumbatnya, dan sindiran-sindiran Ibu Megawati, saya mengatakan Ibu Mega aktor terbesar dalam memompa kemarahan publik terhadap ijazah palsu atau asli. Nah, saya menggulir ini konsisten. Sejak ijazah ini disuarakan di ruang publik. Bentar, ini kok ada yang aneh ya? Saya perhatikan dari tadi Faisal Assegaf ngomong aneh, teman-teman. Nggak biasanya Faisal Assegaf tuh ngomongnya santai, slow gitu ya kan, pelan. Biasanya, waduh, wow, teriak-teriak juga kawan ini. Tapi sekarang lembut ya. Dalam rapat-rapat terbatas dengan Bang Roy Surya, dengan kalangan Refli Harun, saya berkali-kali mengusulkan, gak usah gaduh. Bikin surat ke Ibu Megawati, mohon izin untuk mengambil arsipnya aja. Supaya apa? Supaya publik bisa mendapatkan keterlibatan pengguna arsip itu. Tapi kan arsip ini kemudian menjadi heboh lagi ketika diambil dari Dian Sandi yang orang Kalau baca undang-undang politik, ini betul. Kalau baca undang-undang politik itu jelas di sana disebutkan partai politik bertanggung jawab dan harus bersifat transparan. Jadi penggunanya itu adalah Ibu Megawati, pemiliknya adalah Pak Jokowi. Nah, jadi aktor-aktor ini saling terlibat di dalam klik dan intrik politik. Tapi sekarang saya mau memberi dukungan moral kepada sahabat saya Bang Roy. Saya senang bahwa Pak Jokowi sudah menyiapkan mental yang kuat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Maka menurut saya semua tafsir politik ditiadakan. Saling ngejek, saling hujat, nggak usah. Kalau memang punya fakta-fakta yang kuat, masuk ke jalur hukum. Betul. Apalagi Jantan temuan gitu dari ya. berdasarkan basis penelitian. Tetapi saya mau mengatakan, Ibu Megawati juga harus diminta pertanggungjawabannya kalau sidang itu dibuat. Karena dia menyaksikan
sejak wali kota, 1 kali gubernur, dan 2 kali calon presiden. Sindiran Pak Jokowi ini memajukan satu cara berpikir kita bahwa dia bukan orang yang tunggal dalam masalah ini. Ini satu kolektif. Kalau dia bersifat ijazah palsu, maka ini kejahatan kolektif. SBY bisa dipanggil di pengadilan. Pada saat itu presiden adalah SBY. Ibu Megawati yang membawa ijazah itu mendaftar Pak Jokowi akan juga dipanggil di pengadilan. Jadi menurut saya keterlibatan aktor-aktor ini baik secara politik formal maupun nanti di jalur hukum itu tidak bisa terhindari. Mereka menggelar satu prasangka politik yang diamanatkan, yang dititipkan oleh amarah publik terhadap 10 tahun problem bernegara. Suryo adalah seorang pakar telematika dan mantan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia pernah menjadi anggota DPR. Pada Juli tahun 2022, Rai Suryo ditetapkan sebagai tersangka karena mengupload gambar patung Borobudur diedit. Begini, kalau misalkan seseorang yakin 99%, kenapa dia takut pada 0,1% yang tersisa? Ini pertanyaan penting. Karena itulah yang terjadi pada Roy Suryo. Seorang mantan menteri yang merasa lebih yakin daripada universitasnya itu sendiri, UGM. Lebih yakin daripada penyidik Polda Metro Jaya. Lebih yakin daripada dokumen resmi, bahkan lebih yakin melebihi pemilik ijazahnya yaitu Pak Joko Widodo. Iya kan? Nah, tapi anehnya guys, ketika proses hukum semakin dekat ke meja hijau, keberanian itu seperti mengalami gangguan. Dan dari sinilah kisah satir politik Roy Suryo dimulai. Nah, dulu Roy Suryo adalah seorang pejabat. Bukan orang sembarangan, guys. Pernah duduk di lingkaran kekuasaan nasional. Intinya menjadi menteri lah. Ya kan? Pernah jadi menteri atau menpora di era Presiden SBY. Nah, di layar kaca, dia juga gelarnya begitu keren mentereng. Pakar telematika. Walaupun publik juga bertanya-tanya. Karena apa? Dia adalah lulusan S1 Komunikasi dan juga S2 Kesehatan Masyarakat. Tapi biarlah. Mungkin agar supaya Roy Suryo ini tetap kelihatan keren di mata masyarakat. Karena kalau mendengar istilah pakar telematika, rakyat biasa bisa membayangkan sosok yang begitu canggih, setengah profesor, ya kan? Nah, setengah agen intelijen, dan mungkin setengah ilmuwan satelit. Kan begitu, betul tidak? Nah, tapi hidup memanglah penuh plot twist, guys. Alih-alih dikenang lewat plagiasi kebijakan yang besar, proyek ini justru makin identik dengan kontroversi demi kontroversi. Betul tidak? Nah, yang menuntut pendapat sebagian orang, alasan cari sensasi itu cuma satu, agar namanya tidak dilupakan publik. Dan puncaknya Roy Suryo ikut bermain di narasi fitnah ijazah Jokowi palsu. Ini menarik luar biasa tentang sosok seorang mantan menpora ini, Roy Suryo. Disinilah sebuah transformasi besar terjadi dari mantan menteri menjadi seorang investigator dokumen nasional. Tapi belum bisa membuktikannya. Kalau ada lomba mungkin begini, kita lomba memperbesar untuk scam PDF. Mungkin Roy Suryo inilah sudah level Grandmaster. Ya kan? Nah, sementara rakyat sibuk bikin harga beras, lapangan kerja, dan juga biaya hidup. Roy Suryo sibuk memainkan narasi, meneliti piksel ijazah Pak Jokowi. Ini memang luar biasa, guys. Luar biasa, betul tidak? Ini tidak mengada-ngada. Isu ijazah Pak Jokowi sebenarnya sudah seperti sinetron tanpa tamat. Episode baru terus muncul, padahal penjelasan resmi sudah berulang kali diberikan oleh UGM. Dia bilang itu UGM asli, dokumennya ada, penyidik memeriksa, dipastikan juga asli dan juga otentik.
Tapi di tengah semua itu, Roy Suryo ini tampil seolah dirinya adalah seorang rektor utama validasi nasional. Seolah dia juga hakim agung fotokopi dan laboratorium forensik berjalan, serta penjaga gerbang kebenaran Republik ini. Itulah, ingat, seolah-olah ya. Nah, jadi seakan-akan keputusan final negara bukan institusi resmi, melainkan menunggu hasil Zoom 500% dari Roy Suryo. Ini luar biasa, guys. Ya kan? Nah, jadi dialah yang paling berhak menentukan jasa seseorang itu asli atau palsu. Wah. Kalau begini terus, guys, bisa saja publik mengira Indonesia punya lembaga baru. Kan begitu? Badan Nasional Pengawas Scan Dokumen dan Kecurigaan Permanen. Sekretarisnya Dr. Tifa. Gila. Nah, Roy Suryo juga tampaknya berhasil menciptakan sebuah cabang ilmu baru forensik politik spekulatif. Ya kan? Apa metodenya? Begini, metodenya sederhana. Ambil isu lama, tambah narasi dramatis, bungkus dengan istilah teknis dan juga penelitian. Ya kan? Padahal mereka, Roy Suryo, Tifa bukanlah seorang peneliti. Ya, sampaikanlah ke publik dan tunggulah menjadi gaduh nasional. Hasil akhirnya apa? Roy Suryo bukan dapat Nobel Prize, bukan penghargaan demokrasi, tapi potensi jerat hukuman hingga 12 tahun penjara. Yang membuat cerita ini makin ironis, guys, adalah latar belakang daripada Roy Panci. Ya kan? Nah, ini kan aneh. Seorang peneliti aneh. Oke, baik. Roy Suryo, beliau ini berasal dari kultur ningrat Jawa. Tradisi yang identik dengan adab, etika, mungkin tata kerama, dan unggah-unggah. Ya, singkatnya harusnya tampil elegan, harusnya kan, dan juga penuh dengan adab. Kalau mengkritik tajam, tapi harus berkelas gitu loh, dan juga santun. Namun publik sering melihat hal yang sangat berbeda. Alih-alih seperti seorang bangsawan intelektual, narasinya kadang terasa lebih dekat dan mungkin kasar, bukan seorang spesialis, ijazah palsu, mungkin buzzer. Kritik berubah personal, analisis berubah serangan verbal, penelitian terasa seperti roasting publik. Ya kan? Padahal seorang bangsawan sejatinya biasanya bertarung dengan argumen dan juga etika yang baik, bukan sekedar intuisi. Kan betul. Nah, ibarat dia ini punya warisan keris pusaka, tapi dipakai main masak-masakan. Inilah Roy Suryo kalau saya melihat. Narasi dari Roy misalnya begini ya, ketika tampil dia di media televisi, sering juga menyerang personal, merendahkan individu, menggiring opini, dan juga membangun asumsi tanpa dasar yang kuat, yang kokoh. Padahal, seseorang yang datang dari budaya adiluhung semestinya paham bahwa kritik berkelas itu tidak membutuhkan penghinaan. Bangsawan sejati biasanya bertarung dengan argumen yang santun dan juga berilmu, bukan dengan insinuasi, bukan pula dengan gaya yang membuat publik bingung. Apakah ini forum akademik atau sesi debat warung kopi? Nah, kan ini ya, bagian yang paling satir Roy Suryo. Bukan orang baru dalam urusan undang-undang ITE. Dia pernah terjerat, ya kan? Pernah merasakan langsung bagaimana dinginnya penjara. Pernah jadi narapidana. Roy Suryo pernah tersandung kasus Memes Tufa Borobudur itu kan? Yang berujung hukuman penjara. Nah, artinya adalah secara teori dan juga praktik, harusnya dia itu paham betul bagaimana resiko hukum digital. Tapi yang terjadi sekarang sudah, ya justru membuat publik ini bertanya-tanya. Apakah ini sedang belajar dari pengalaman, atau justru malah ketagihan minat lagi di hotel rodeo? Ya kan? Alias di penjara. Kan biasanya orang kalau pernah jatuh itu akan lebih berhati-hati. Tapi ini seperti orang yang pernah jatuh ke lubang, kok lalu balik lagi ke lubang yang sama. Malah bawa senter, ya artinya adalah podcast, konferensi, terus masuk lagi ke lubang yang sama. Padahal ada pepatah mengatakan,
ada keledai yang bisa jatuh di lubang yang sama. Maka pepatah itu harus diganti. Hanya keledai lah dan Roy Suryo lah yang bisa jatuh di lubang yang sama. Ya, semua juga tahu guys. Ya, dia terpidana kena undang-undang ITE. Bukan hanya serial Netflix, bukan juga membership tahunan. Tapi kalau pola terus berulang-ulang, publik bisa saja curiga. Jangan-jangan Roy Suryo ini memang kurang sehat. Ya kan? Jangan-jangan Roy Suryo ini stres. Karena polemik ini makin memperkuat persepsi bahwa Roy Suryo semakin jauh dari citra negarawan atau teknokrat dan semakin nekat sekali atau semakin dekat dengan label figur sensasional. Ya kan? Agar dipuji oleh publik. Dan bagi sebagian masyarakat, ini adalah sebuah penurunan besar daripada mantan menteri menjadi tokoh penyebar fitnah, ijazah palsu, benci terhadap Pak Jokowi. Yang menjadi anomali nasional, Roy Suryo mengaku sangatlah yakin ijazah Pak Jokowi palsu, bahkan 99,9% keyakinannya. Angka yang terdengar sangatlah presisi sekali, seolah hasil laboratorium kelas dunia. Tapi muncullah pertanyaan sederhana guys, begini. Kalau benar yakin 99%, kenapa justru ingin kasus ini dihentikan sebelum naik ke pengadilan? Bukankah sidang adalah tempat terbaik untuk membuktikannya? Ini seperti siswa berteriak-teriak. Jawaban saya pasti benar. Tapi saat guru bilang begini, silakanlah kau maju ke depan. Tiba-tiba siswa itu marah beralasan, saya amnesia Pak. Disitulah publik mulai melihat bagaimana kontradiksi besar daripada Roy Suryo ini. Dia ketakutan karena keberanian opini ternyata belum tentu setara dengan keberanian pembuktian hukum. Ya kan? Nah, inilah Roy Suryo. Apakah mungkin Roy ini sedang melucu-lucuan? Karena ketika proses hukum makin dekat nih, ketika P21 mulai di depan mata nih, ketika ancaman bukan lagi debat TV, tapi jalur penuntutan, narasinya berubah-ubah. Muncullah keinginan agar kasus segera dihentikan. Wah. Ini sudah ketakutan ya Roy ini, ya, dan Roy CS semuanya. Kan begitu. Jadi publik juga bertanya guys, dasarnya apa? Lah dulu katanya tak takut ke meja pengadilan, ingin terus Suryo ini terus maju, ya kan? Karena hukum bukan film horor guys, yang bisa di-close paksa, ya kan, saat mulai menegangkan. Kalau dari awal terasa di jalur kebenaran, harusnya pengadilanlah yang menjadi panggung kemenangan Roy Suryo. Tapi kenapa dia ketakutan? Ya kan, harusnya kan semakin bersemangat dan juga berapi-api. Karena pembuktian kebenarannya adalah di meja sidang. Bahkan saya sudah membahas di video ini, harusnya Roy Suryo ditahan itu bersyukur, katanya mau perang. Ya kan? Dari sinilah satir semakin sempurna. Awal-awalnya Roy Suryo seperti seorang harimau, koar-koar, menuduh ijazah palsu tanpa henti. Tapi di ujung tiba-tiba berubah-ubah menjadi tikus yang sibuk mencari celah untuk kabur dengan alasan kriminalisasi. Ya kan? Inilah sebagai pelajaran terbesar untuk Roy Suryo. Roy adalah sebuah contoh bagaimana elit biasa jatuh bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena kehilangan arah. Ya kan? Nah, kritik politik ini terlalu dipenuhi sebuah sensasi kontroversi, obsesi figur, dan juga serangan personal. Maka reputasi perlahan hancur Roy ini. Dulu dia dikenal sebagai mantan pejabat penting, guys. Ya kan? Kini, bagi sebagian publik, mencap terhadap Roy sebagai figur kontroversi yang hanya mencari panggung agar tenar. Tapi jalannya salah. Inilah seperti transformasi dari negarawan menjadi headline berjalan. Dan masalahnya, viral belum tentu terhormat, guys. Viral belum tentu terhormat, ya kan? Kasus Roy Suryo itu menjadi pengingat bahwa ya mungkin inilah disinformasi, bukan hanya datang dari akun anonim atau dari buzzer-buzzer, tetapi juga
bisa berasal dari elit politik berpengalaman. Kan begitu, ketika tokoh publik menyebarkan narasi yang dianggap menyesatkan, dampaknya jauh lebih besar karena sangat mempengaruhi opini masyarakat dan juga menciptakan distrust terhadap institusi resmi. Saya heran, Roy Suryo ini menyatakan kok tidak 100% ijazah Pak Jokowi asli, palsu, ya kan? Malah 99,9%, yang 0,1%-nya kemana? Berarti dia tidak yakin dengan sebuah penelitiannya. Dia hanya ingin viral. Ya kan, dia hanya ingin mencari alasan ketika proses hukum mendekat. Banyak yang menilai Roy Suryo ini terlalu larut dalam narasi anti Jokowi, hingga terlihatlah bukan lagi sekedar pengawasan politik, melainkan sebuah konflik personal berkepanjangan. Dan disinilah bahaya besar bagi siapapun. Saat kebencian politik lebih dominan daripada rasionalitas, maka reputasi bisa runtuh oleh pilihan sendiri.